Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wala alihi wasobhi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Syarul Gunawan. Saya berasal dari angkatan 2024 dari kelas MB4803 dengan NIM 104012400035. Di sini saya akan membawakan materi tentang toleransi dalam kehidupan beragama. Baik teman-teman semua, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari toleransi beragama itu sendiri seperti apa. Baik, toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan antar umat beragama tanpa memaksakan kehendak, mencela atau bahkan menghina agama lain. Sikap ini juga berarti kita tidak boleh mengganggu aktivitas beribadah umat lain dan menjaga kerukunan demi kedamaian bersama. Nah, dalam konteks Indonesia, keberagaman agama adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, toleransi menjadi sebuah fondasi penting agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan yang dapat memperkuat persatuan bangsa. Seperti yang tertulis dalam semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik teman-teman, kita juga selanjutnya harus tahu tujuan utama dari toleransi beragama itu sendiri apa. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai antar umat beragama. Dengan saling menghormati, kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan masing-masing tanpa harus merasa terancam oleh perbedaan keyakinan. Agama bukanlah sebuah alat untuk pemecah belah bangsa, tetapi adalah sebuah alat untuk mempersatukan umat manusia. Teman-teman, ada beberapa macam bentuk toleransi dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bisa bergaul bebas dengan siapapun tanpa membedakan agama. Kita juga bisa menghargai dan memberikan kesempatan yang sama kepada teman yang berbeda keyakinan. Kita juga tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, karena kalau kita juga dirusak tempat ibadahnya oleh orang lain, kita bencikan hal tersebut. Nah, ada juga memberikan dukungan dan saling membantu antar umat beragama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Baik teman-teman, selanjutnya kita juga harus tahu landasan apa yang digunakan dalam materi ini. Tentunya materi ini juga menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai patokan utama. Al-Quran dan hadis telah menjawab permasalahan toleransi ini. Seperti pada contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La iqraha fid-din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwah al-wuthqa lang filso malaha. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa setiap individu bebas untuk memilih keyakinannya tanpa paksaan, yang dimana ini merupakan inti dari sikap toleransi. Selain itu, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zikri wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba ila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Yang dimana artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Teman-teman, ayat ini tuh mengajarkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama adalah sunnatullah yang harus disikapi dengan saling mengenal dan saling menghormati.
Lalu dari hadis juga Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al muslimu akhul muslimi la yaslimahu wa la yuslimu. Di mana artinya orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzoliminya dan tidak juga membiarkannya dalam kesulitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, hadis ini mengajarkan pentingnya sikap saling tolong menolong dan menghormati sesama, termasuk dalam konteks keberagaman agama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah toleransi dalam kehidupan beragama adalah sebuah sikap untuk saling menghormati dan menerima perbedaan tanpa memaksakan kehendak, yang dimana ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian. Landasan utama toleransi ini terdapat dalam ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Dengan mengamalkan toleransi, kita juga menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang harmonis. Baik teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.